Selamat siang untuk kita semua, sahabat-sahabat dan rekan-rekan dimanapun kita berada pada siang hari ini. Dan saya sapa kita dalam bahasa Nias kita, Yahoo. Saya adalah Martina Emi Kristianinduru SPD, peserta Latsar CPNS 2022. Dan saya adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saya sapa ulang kita dalam bahasa Inggris. Good morning everybody and have a nice day. Alright, sekarang saya akan mempresentasikan sebuah materi Latsar CPNS 2022, yaitu sebagai pemateri sebelumnya adalah Pak Ahmad Fauzi Batubara. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang materi tersebut, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Marilah saya sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan dan kebangsaan memiliki dua kata yang berbeda dan tentunya memiliki makna yang berbeda. Wawasan di sini adalah cara pandang atau penglihatan atau hasil tinjauan atau pemahaman kita tentang sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan wawasan. Sedangkan bangsa atau kebangsaan adalah persekutuan orang-orang yang hidup, yang terdiri di dalamnya adalah orang-orang berbeda agama, ras, adat istiadat dan budaya. Itulah yang dimaksud dengan bangsa. Berarti kalau dibilang satu bangsa berarti satu persekutuan atau satu perkumpulan. Nah, secara keseluruhannya wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau pemahaman kita tentang kehidupan atau mencapai tujuan bangsa dan bernegara. Bagaimana kita mengelola kebangsaan negara Indonesia ini. Meskipun kita yang berbeda-beda agama, ras, budaya, namun kita mengutamakan yang namanya kesatuan, keutuhan dalam mewujudkan tujuan yang baik di dalam berbangsa dan bernegara. Itulah wawasan kebangsaan. Nah, pada kesempatan ini tentu kita juga mempunyai dasar-dasar bagaimana kita menjadi warga negara Indonesia. Dasar-dasar atau panduan atau pedoman kita untuk menjadi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mari kita ulas satu persatu bahwasanya Pancasila itu adalah 5 dasar negara yang patut kita patuhi atau yang patut kita landaskan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah silanya, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita dituntut untuk meyakini adanya Tuhan. Tentu dalam kehidupan kita tetap mengutamakan yang namanya ketuhanan, mengucap syukur, menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Amalan lainnya yaitu menghormati juga agama lain, menghormati kebebasan menjalankan ibadah-ibadah atau kebaktian di masing-masing agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bagaimana ini kemanusiaan yang adil dan beradab? Mewujudkan nilai kemanusiaan kita, rasa kemanusiaan, rasa kepedulian kita, menjalin pertemanan dengan siapapun. Tidak boleh membeda-bedakan ras, tidak boleh membeda-bedakan agama. Semua kita adalah satu. Itu yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita tetap peduli, kita bersikap adil dan saling menghormati. Meskipun kita berbeda-beda dari negara, dari bangsa, dari daerah lain atau dari manapun kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menolong. Itulah yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dalam hal ini kita menempatkan persatuan, kesatuan serta
kepentingan di dalam keselamatan bangsa, rela berkorban, menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, bangga memajukan dan memelihara bangsa. Itulah yang dimaksud dengan persatuan Indonesia. Dan yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini maknanya atau pengamalannya, tentu kita menghargai hasil-hasil musyawarah di dalam berorganisasi, di dalam perkumpulan, dan di mana saja. Tentu kita harus mengutamakan hasil-hasil mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah, dalam memberikan ide dan berpendapat. Kita harus benar-benar kerjasama, tidak mementingkan kepentingan sendiri, ikut serta dalam setiap organisasi atau dengan organisasi lain, seperti ikut juga dalam pemilihan-pemilihan umum. Nah, itu adalah amalan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini amalannya tentu sangat baik dan penting untuk kita, yaitu menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong kita, peduli terhadap penderitaan orang lain, menghormati hak-hak orang lain. Itulah yang dimaksud dengan keadilan sosial. Bersosial, kita punya rasa sosial, ingin menghormati hak-hak dan kewajiban orang lain, ingin bergotong royong, bekerja sama dalam setiap pekerjaan di dalam negara ini. Nah, itulah kelima dasar atau Pancasila yang menjadi dasar kita juga untuk berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua tadi adalah konsensus tadi, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ada 4 alinea yang berisi hal-hal yang bersifat fundamental dan asasi bagi bangsa Indonesia, mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara, serba hukum tertulis dan tidak tertulis sebagai pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Itulah Undang-Undang Dasar. Di situ terdapat juga aturan-aturan di dalam berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tentu ini tidak asing lagi bagi kita bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika ini lambangnya Garuda Pancasila, yang artinya berbeda-beda tetapi pada hakikatnya hanya satu. Meskipun kita berbeda-beda dari agama, ras kita, adat istiadat dan budaya kita, tetapi kita tetap satu, mengutamakan kesatuan. Itulah yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah lahir sejak 17 Agustus 1945. Jadi inilah keempat konsensus dasar negara Republik Indonesia. Yang berikutnya adalah negara ini juga mempunyai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Apakah bendera Indonesia? Yaitu sang merah putih. Sedangkan bahasanya adalah bahasa Indonesia. Dan lambang negara adalah Garuda Pancasila. Dan yang menjadi lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya. Nah, kita sampai pada pembahasan yang kedua, yaitu nilai-nilai bela negara. Bela negara di sini yang dimaksud adalah perilaku serta tindakan kita dalam tekat atau sikap dan perilaku serta tindakan kita. Nah, ini dia tindakan kita dalam menjaga kedaulatan, keutuhan serta keselamatan bangsa kita. Kita membela negara ini karena kita mencintainya dan rela berkorban untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa ini dan dari berbagai ancaman. Itulah bela negara. Bela negara itu kita mempunyai tindakan, sikap tertentu untuk mencintai tanah air ini atau untuk
membela negara ini dari beberapa ancaman-ancaman dari negara lain. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai bela negara. Nah, ada beberapa hal yang menjadi nilai-nilai bela negara, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air di sini tujuannya adalah menjaga bangsa ini serta menggunakan hasil-hasil produk bangsa sendiri. Kita harus mempunyai jiwa patriotisme terhadap bangsa ini. Itulah cara kita mencintai bangsa Indonesia. Dan yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran kita berbangsa dan bernegara artinya kita berpartisipasi aktif dalam setiap organisasi, menjalankan hak dan kewajiban kita. Itulah kesadaran kita ya. Kita harus menjalankan tugas kita, apalagi kita sebagai abdi negara, ASN yang profesional. Kita harus mampu menjalankan hak dan kewajiban kita, tugas-tugas kita, peran-peran kita dalam berbangsa dan bernegara ini. Itulah kesadaran. Sedangkan yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu setia? Patuh, taat dia, taat kepada Pancasila, taat kepada aturan-aturan dalam bernegara. Kita setia di dalam Pancasila, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban di sini adalah bersedia kita mengorbankan waktu, tenaga kita, pikiran kita untuk bangsa ini. Siap kita membela negara ini, siap kita membela bangsa ini. Itulah yang dimaksud dengan rela berkorban. Dan yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Ya, ini kemampuan kita, yaitu kemampuan awal bela negara kita, bagaimana kita memiliki kecerdasan. Kita harus memiliki kecerdasan emosional. Kita harus juga menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita, agar kita senantiasa tetap semangat di dalam membela negara. Itulah yang terkandung di dalam nilai-nilai bela negara. Jadi yang terakhir adalah bagaimana kita mengaktualisasi kesadaran bela negara ini. Aktualisasi di sini adalah keinginan. Nah, keinginan kita, bagaimana minat kita, bakat kita, keinginan kita untuk membela negara ini. Kita harus sadar, apalagi kita sebagai seorang ASN, kita dituntut, kita dibina, dibimbing ke depan untuk mewujudkan negara ini, untuk melakukan yang terbaik, bertindak untuk melakukan yang baik di dalam berbangsa dan bernegara ini. Kita harus bisa bertindak, kita harus bisa bersikap adil, kita harus bisa melaksanakan segala hak dan tugas-tugas kita di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi wawasan kebangsaan dan bela negara. Jika ada hal-hal yang kurang, saya mohon untuk dimaklumi. Demikian dari saya, atas nama Martina Eni Kristiani Nduru, angkatan ke-16, kelompok 4. Pendidikan S1 Bahasa Inggris dan unit kerja di SMP Negeri 3 Tugala Oyo. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Yahobu.